Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Hujan rintik membasahi landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta malam itu. Udara lembab bercampur aroma minyak tanah dan logam basah memenuhi area kargo internasional. Raden, seorang petugas senior bagian penerimaan jenazah internasional, baru saja menyelesaikan tugasnya ketika sebuah kiriman mendadak menarik perhatiannya. Petinya datang dari Phnom Penh, Kamboja, dengan label Human Remains Urgent. Tapi yang membuat Raden curiga bukan isi paketnya, melainkan kejanggalan dokumen pengiringnya. Nama rumah sakit pengirim, Soka General Hospital, tidak tercantum dalam daftar mitra resmi pemerintah Indonesia. Bahkan, setelah ia mencoba mencari via sistem referensi cepat, rumah sakit itu tak muncul di data manapun. Ini kayak rumah sakit fiktif, gumam Raden pelan. Peti itu tidak dijemput siapapun. Padahal sudah 12 jam sejak pesawat mendarat, belum ada satupun pihak keluarga yang datang. Raden mulai merasa ada yang tidak beres. Sebagai mantan relawan pemulangan jenazah TKI, ia sudah terbiasa melihat jenazah pulang dengan upacara tangis keluarga, bukan dengan dia misterius seperti ini. Ia memeriksa dokumen lebih dalam. Surat kematian menyebutkan penyebab meninggal, cardiac arrest, tanpa detail medis. Tapi ada satu lembar terselip di balik dokumen itu. Form persetujuan operasi ginjal, ditulis dalam bahasa Kamboja dan Inggris dengan tanda tangan korban. Nama korban, Arif Maulana, usia 27 tahun, alamat Blitar, Jawa Timur. Raden menghelai nafas. Ia bukan orang baru dalam dunia pemulangan jenazah TKI. Sudah terlalu banyak jenazah yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Kenapa ada form persetujuan bedah ginjal dalam pengiriman jenazah? Batinnya gusar. Ia memberanikan diri membuka sedikit tutup peti, prosedur yang dilarang tanpa izin. Tapi saat ia mengintip, tubuh jenazah memang ditutup rapi dengan kain kafan. Namun ia melihat sesuatu, bekas jahitan besar di bagian samping tubuh korban. Dan darah masih mengering di sekeliling jahitan itu. Ini bukan jenazah yang sudah bersih di proses rumah sakit, bisik Raden ngeri. Malam itu Raden pulang dengan kepala penuh tanya. Ia tahu, jika ini benar kasus transplantasi ilegal, maka ia sudah membuka pintu ke dunia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. 3 hari berlalu, tidak ada pihak keluarga yang datang menjemput. Raden yang merasa terpanggil akhirnya nekat. Ia mencari nama Arif Maulana di media sosial, mencocokkan data, hingga menemukan satu akun Facebook milik seorang wanita bernama Nur Hidayah yang menuliskan status penuh kesedihan. Adikku belum ada kabar sejak pergi ke Malaysia lewat agen di Batam. HP-nya mati. Kami hanya tahu dia sudah sampai Kamboja. Tolong yang tahu keberadaannya, hubungi keluarga di Blitar. Raden langsung mengirimi pesan. Tak sampai 2 jam, Nur Hidayah membalas. Mas, Arif meninggal dunia di Kamboja, katanya dengan ketikan terbata. Raden hanya menjawab singkat. Saya petugas kargo bandara. Ada jenazah bernama Arif Maulana dikirim dari Kamboja. Tak ada keluarga yang menjemput. Dalam waktu 24 jam, Nur dan keluarganya datang ke Jakarta, tangis pecah di ruang jenazah. Tapi ketika Raden menunjukkan surat-surat yang ia temukan, mata Nur membelalak. Ginjal? Arif tak pernah cerita apapun soal operasi ginjal. Dia sehat. Kenapa tiba-tiba ini? Serunya. Ayah Arif, Pak Surono, diam membeku. Dari kecil Arif gak pernah sakit berat. Dia bahkan ikut lomba lari tahun lalu. Kenapa tiba-tiba ini? Raden tahu mereka harus lapor. Tapi kepada siapa?
Karena saat ia menghubungi atasan langsungnya, yaitu Pak Riko dari bagian pengawasan khusus, jawaban yang diterima membuat jantungnya berhenti sejenak. "Rat, kamu jangan ikut campur. Itu jenazah sudah sah dikirim, dokumennya lengkap. Jangan buat masalah ya." Kalimat itu tak hanya membuat Raden curiga, tapi juga marah. Ia mulai merasa ada yang ingin menutup-nutupi ini, dan kali ini ia tak akan diam. Raden memutuskan menghubungi seorang jurnalis investigasi lama yang pernah bekerja sama dengannya saat menangani TKI ilegal pulang dari Dubai, Alia Rahmasari. Alia bertemu Raden di warung kopi kecil dekat bandara. Ini lebih besar dari sekedar perdagangan manusiawi. Dan lihat, Raden menyerahkan fotokopi form dan fotonya di ruang kargo. Alia membaca cepat lalu menatap Raden. "Rat, kalau benar ini jaringan jual beli organ dan ada pejabat yang tutup mata, kita bicara soal sindikat lintas negara. Kamu yakin siap?" Raden menatap lurus. "Aku bukan cuma siap, Li. Aku nggak mau jenazah lain pulang dengan tanpa ada yang peduli mereka diapain di sana." Mereka sepakat menyelidiki lebih dalam. Langkah pertama, menelusuri rumah sakit Soka General Hospital. Hasil pencarian Alia dari database medis ASEAN membuat darahnya dingin. Rumah sakit itu tidak terdaftar secara resmi. Ini cuma bangunan ruko yang difungsikan sebagai klinik kecantikan. Tapi, menurut Google Earth, kita bisa lihat bagaimana malam hari tempat itu menyala terang, seperti laboratorium. Semakin jauh mereka menggali, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Dan malam itu, saat Alia hendak kembali ke mobilnya, ia menemukan selembar kertas di bawah wiper kaca depan. Isinya tulisan tangan. "Berhenti sebelum kamu ikut mati." Langit Jakarta tampak biasa saja pagi itu. Tapi dalam hati Raden, badai baru saja dimulai. Setelah teror surat ancaman yang ditemukan Alia malam sebelumnya, keduanya menyadari satu hal. Apa yang mereka hadapi bukan sindikat ecek-ecek. Ini adalah jaringan besar, terorganisir, dan tak segan membungkam siapa saja yang terlalu dekat dengan rahasia mereka. Raden kembali ke bandara untuk bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya terus terganggu oleh wajah Aris Maulana dan luka jahitan di tubuhnya yang tampak masih segar. Bagaimana mungkin seseorang meninggal karena serangan jantung, namun ginjalnya diambil dengan jahitan yang masih basah? Alia, di sisi lain, sudah mulai menelusuri lebih dalam tentang Soka General Hospital, tempat jenazah Arif dikirim. Ia mendapatkan kontak seorang perawat asal Indonesia yang sempat bekerja di Kamboja dan kini tinggal di Medan. Namanya Lina Marlina, usia 29 tahun. Lina sudah 2 tahun tinggal diam. Tapi setelah mendengar cerita Alia soal Arif, ia akhirnya bersedia bicara. Dengan satu syarat, wajah dan identitasnya disamarkan. Alia dan Raden terbang ke Medan diam-diam. Mereka bertemu Lina di sebuah penginapan murah dekat stasiun Medan. Lina datang dengan raut wajah gelisah, mengenakan masker dan hoodie. Matanya sembab. Ia langsung menangis begitu melihat foto Arif Maulana yang ditunjukkan Alia. "Aku kenal dia, Mbak," bisik Lina pelan. "Aku yang pasang infusnya sebelum dia dibawa ke ruang operasi." Raden menahan napas. Alia mencondongkan badan. "Lina, tolong, ceritakan semuanya dari awal." Lina mengangguk, lalu mulai bicara. "Aku kerja di klinik Soka 2 tahun lalu. Awalnya kukira klinik kecantikan biasa. Tapi ternyata jam kerja malamnya beda. Aku lihat ruangan diubah jadi ruang bedah. Ada meja operasi, ada dokter-dokter asing. Dan yang paling bikin aku ngeri, pasien-pasien yang dibawa masuk semuanya orang Indonesia." Mata Alia melebar. Mereka sadar saat dioperasi. Lina menelan ludah. "Ada yang tidak sadar, tapi ada yang cuma dibius sebagian. Aku masih ingat cowok itu, Arif. Dia teriak pelan, minta tolong, tapi mulutnya ditutup. Dokter hanya bilang ke kami, 'Kerja kalian cuma pasang infus, jangan tanya lebih.'" Raden mengepalkan tangan. Ia tahu ini lebih parah dari yang dibayangkan. "Apa kamu tahu siapa yang membawa para TKI itu ke klinik?" Lina mengangguk.
Setiap kali ada operasi, selalu ada 2 orang yang mengantar korban. Satu pria berwajah Indonesia, tinggi besar. Satu lagi yang aneh, selalu pakai rompi petugas konsulat. Tapi aku nggak tahu dia siapa. Alia dan Raden saling pandang. Jika benar ada orang berpakaian seperti perwakilan resmi Indonesia yang ikut dalam pengantaran korban, maka ini sudah menyentuh wilayah diplomatik. Tak bisa lagi dianggap kasus kriminal biasa. Lina melanjutkan, aku keluar setelah seorang pasien perempuan, aku ingat, dia minta air, tapi dokter malah memulai operasi. Aku kabur waktu itu. Sampai sekarang aku nggak tenang. Tapi aku nggak kuat lihat lebih banyak orang diperlakukan kayak binatang. Empat hari setelah rekaman video misterius masuk ke email Alia, mereka masih belum bisa tidur tenang. Bukan hanya karena isi rekaman yang mengerikan. Seorang pria bersuara lantang menyebutkan pengiriman ginjal ke Bangkok dan pembeli dari Timur Tengah. Tapi karena satu hal, mereka tidak tahu siapa yang mengawasi mereka sekarang. Malam itu, Raden menerima panggilan dari nomor asing. Suaranya pelan dan berat. Kalau kamu ingin tahu dari mana para korban dikirim, cari rumah tua di luar Phnom Penh. Koordinat akan kukirim. Tapi jangan libatkan polisi. Kalau kamu bawa mereka, semua hilang. SMS masuk tak lama setelah itu. Hanya berisi titik koordinat GPS. Alia langsung menelusuri via satelit. Lokasinya sebuah rumah besar di pinggiran kota Kambol, Kamboja. Tak ada data properti resmi, tapi ada laporan warga lokal soal tempat tinggal pekerja asing yang sering terdengar jeritan malam hari. Tak ada yang berani mendekat karena dijaga pria-pria bersenjata ringan berpakaian sipil. Raden menatap layar ponsel. Tempat ini bisa jadi titik awal semuanya. Karena akses ke Kamboja sangat terbatas, Alia menghubungi seorang kenalan lamanya, Somnang, aktivis HAM lokal yang pernah menolong TKI kabur dari majikan kasar. Somnang mengirimkan rekaman drone amatir. Hasilnya mengerikan. Rumah itu memang besar, seperti villa kosong. Tapi di belakangnya ada barak sempit dengan jendela besi. Beberapa pria dan wanita terlihat duduk tertunduk di dalamnya. Ada sekitar 20 orang. Sebagian besar tampak seperti pekerja Indonesia atau Filipina. Tidak ada kebun, tidak ada dapur. Seolah mereka cuma disimpan di sana. Komentar Alia dengan suara bergetar. Raden terpaku. Itu penjara, tapi tak resmi. Tak ada pelangang, tak ada hukum. Tempat itu adalah gudang manusia. Sementara itu, satu persatu laporan dari LSM migran masuk ke Alia. Korban lain mulai berani menghubungi secara anonim. Mereka mengaku pernah tinggal di rumah semacam itu sebelum dikirim bekerja. Tapi tak pernah benar-benar diberi pekerjaan. Hanya dites kesehatan, darah diambil, dan dipisah. Salah satu korban, sebut saja Budi, memberi kesaksian via suara yang dikirim lewat aplikasi terenkripsi. Saya dibawa dari Thailand ke Kamboja, katanya buat kerja di hotel. Tapi saya disuruh tinggal di satu rumah selama 2 minggu. Selama itu, saya diperiksa dokter, ditanya apa saya punya penyakit. Saya bilang sehat. Abis itu, saya pisah sama teman saya, Sony. Katanya Sony dibawa duluan. Tapi dia nggak pernah balik. Raden tak bisa duduk diam mendengarnya. Dia tahu jika semua ini dibiarkan, satu persatu TKI akan terus menghilang.
Korban-korban berikutnya hanya akan masuk ke peti mati dengan cerita yang tak pernah terungkap. Alia dan Raden mulai mengumpulkan pola. Rekrutmen lewat agen tak resmi di Batam, Nunukan atau Medan. Korban dikirim ke Thailand lewat jalur laut atau udara. Lalu dipindah ke Kamboja secara ilegal, via mobil tertutup. Ditempatkan di rumah penampungan selama beberapa hari. Di rumah itu dilakukan seleksi, fisik, golongan darah, dan kondisi organ. Jika lulus, dikirim ke klinik ilegal untuk diambil ginjalnya. Setelah itu, 1 dari 2 kemungkinan, dipulangkan dalam peti atau dibuang begitu saja. Yang membuat semuanya lebih gila, rumah penampungan itu dijaga oleh orang-orang berseragam sipil. Tapi Alia menemukan foto di media sosial dari warga lokal. Salah satu penjaganya memakai pin kecil lambang Garuda di bajunya. Itu bukan lambang biasa, Rat. Itu pin resmi Korps Perlindungan WNI. Aku pernah lihat waktu meliput di Riyadh, kata Alia. Jadi, ada orang dari dalam negeri yang ikut jaga rumah penyekapan. Raden menahan amarahnya. Alia mengangguk. Dan bukan sekedar ikut, kemungkinan mereka bagian dari sindikat ini. Dalam investigasi berikutnya, mereka menemukan fakta mengejutkan dari data visa korban. Dari 10 korban yang berhasil diselamatkan oleh LSM, 7 diantaranya diberangkatkan dengan sponsor yang sama, yaitu sebuah lembaga penyalur kerja fiktif bernama PT Karya Cipta Abadi yang berdomisili di Bekasi. Raden dan Alia langsung menelusuri alamatnya. Tapi saat mereka sampai di lokasi, hanya ada sebuah ruko kosong yang dijual. Tapi yang mengejutkan, dari balik ruko itu keluar seorang pria tua. Dia mengenakan baju koko dan peci. Kalian cari yang nyawa dulu? Sudah lama kosong. Dulu katanya perusahaan travel. Tapi gak pernah ada yang datang kerja. Malam-malam malah sering ada mobil mewah parkir. Alia mencatat. Ruko kosong, tapi mobil mewah mondar-mandir. Raden menambahkan. Travel, tapi bisa sponsor visa kerja ke Kamboja. Malam itu Alia membuka kembali semua video yang dia punya. Dia berhenti di satu titik. Dalam rekaman klinik Soka yang dikirim sebelumnya, ada pantulan bayangan di kaca alat medis. Terlihat seorang pria berbaju safari dan topi hitam. Alia perbesar. Terlalu buram. Tapi ketika dicocokkan dengan foto profil salah satu pejabat eselon 2 Kemenaker yang menangani TKI, wajah dan postur tubuhnya sangat mirip. Ini, kalau benar dia, Rat, kita bicara soal pengkhianatan negara, kata Alia pelan. Raden menatap layar. Kali ini matanya tak lagi menunjukkan ketakutan. Kalau ini pengkhianatan, maka rakyatlah yang harus membongkarnya. Tapi belum selesai malam itu, Alia mendapat telepon tanpa nama. Suara berat berkata, "Berhenti, kalian sudah terlalu jauh. Jangan main-main dengan nyawa kalian sendiri." Panggilan itu membuat Alia menggigil. Tapi dia tahu, sudah tak ada jalan mundur. Pagi itu, hujan turun pelan di atas atap seng kantor komunitas migran tempat Alia biasa bertemu informan. Di dalam ruangan sempit yang penuh tumpukan map dan peta dunia, Raden menatap satu tumpukan dokumen dengan dahi mengernyit. "Kau yakin ini bukan kontrak kerja biasa?" tanyanya pada Alia. "Baca paragraf ketiga," sahut Alia cepat sambil menyalakan perekam suara. Raden membaca pelan. "Dengan ini saya menyetujui segala bentuk tindakan medis demi kelangsungan kerja di luar negeri, termasuk pengambilan jaringan tubuh dalam kondisi darurat." Kalimat itu memang samar, terkesan medis, tapi terlalu berbahaya. Raden mendengus. Pengambilan jaringan tubuh. Ini bukan asuransi. Ini semacam izin potong organ. Alia mengangguk. "Dan kamu tahu yang lebih parah?"
Ini format resmi. Ada kop surat instansi, tanda tangan notaris, stempel kedutaan. Seolah semua sah. Padahal, ia menunjuk ke bawah kertas. Alamat emailnya mengarah ke domain gratis. Notarisnya ternyata sudah meninggal 2 tahun lalu. Dan stempel kedutaan palsu. Sudah saya cocokkan. Raden menarik napas dalam-dalam. Ia melihat map dokumen itu berisi 21 kontrak serupa. Berasal dari korban-korban yang berhasil keluar hidup-hidup dari Kamboja. Rata-rata mereka tidak bisa bahasa Inggris atau Khmer. Mereka menandatangani dokumen itu setelah diberitahu hanya sebagai syarat kerja. Alia melanjutkan, saya sudah bandingkan dengan surat kontrak legal dari BNP 2 TKI. Jelas berbeda. Di dokumen palsu ini ada satu istilah yang terus diulang. Ia mengeluarkan satu map lagi memperlihatkan kalimat berikut. The worker is responsible for their own physical integrity in case of irreversible medical necessity. Artinya? Tanya Raden. Artinya, pekerja bertanggung jawab atas integritas tubuhnya dalam kasus medis tak terelakkan. Dengan kata lain, mereka bebas potong tubuhmu dan kamu nggak bisa nuntut. Sementara itu, Alia menerima panggilan dari Somnang, aktivis HAM di Phnom Penh. Suaranya terdengar gugup. Saya dapat rekaman suara dari sopir lokal yang pernah mengantar orang ke klinik Sokah. Dia bilang sebelum operasi, korban selalu tanda tangan di atas meja, pakai kertas bahasa Indonesia. Saya tanya, apa itu kontrak kerja? Dia bilang bukan, itu form operasi. Alia kaget. Kau punya rekamannya? Somnang mengirimkan file audio berdurasi 3 menit. Suara pria Khmer bercampur bahasa Indonesia patah-patah berkata, saya disuruh antar 4 orang dari rumah penampungan. Mereka duduk di ruang putih. Disuruh tanda tangan, tapi mereka takut. Tapi orang yang pakai baju dinas bilang, kalau tidak tanda tangan, kamu pulang ke Indonesia tanpa uang. Jadi mereka mau. Raden menggenggam erat map dokumen di tangannya. Jadi, kau tanda tangani ini, dan mereka anggap itu cukup untuk ambil ginjalmu. Raden menggenggam map itu erat. Ia tahu, ini bukan lagi soal investigasi. Ini soal nyawa. Soal kehormatan bangsa. Soal bagaimana seseorang bisa dijadikan barang dagangan hanya karena ia miskin dan mudah dibodohi. Dan mereka, para pelaku, berselimut rapi dalam tanda tangan dan cap palsu. Pagi berikutnya Alia menerima email dari akun tak dikenal. Isinya hanya 1 file PDF. Tapi file itu membuka babak baru. Judul file, Surat Jalan Khusus Pemulangan Jenazah Prioritas. Dan di bagian pengesahan tertulis jelas nama dan jabatan seorang pejabat aktif Kementerian Luar Negeri Indonesia. 4 hari setelah rekaman video misterius masuk ke email Alia, mereka masih belum bisa tidur tenang. Bukan hanya karena isi rekamannya mengerikan, seorang pria bersuara lantang menyebutkan pengiriman ginjal ke Bangkok dan pembeli dari Timur Tengah. Tapi karena satu hal, mereka tidak tahu siapa yang mengawasi mereka sekarang. Malam itu, Raden menerima panggilan dari nomor asing. Suaranya pelan dan berat. Kalau kamu ingin tahu dari mana para korban dikirim, cari rumah tua di luar Phnom Penh. Koordinat akan kukirim. Tapi jangan libatkan polisi. Kalau kamu bawa mereka, semua hilang. SMS masuk tak lama setelah itu. Hanya berisi titik koordinat GPS. Alia langsung menelusuri via satelit. Lokasinya, sebuah rumah besar di pinggiran kota Kambol, Kamboja. Tak ada data properti resmi, tapi ada laporan warga lokal soal tempat tinggal pekerja asing yang sering terdengar jeritan malam hari. Tak ada yang berani mendekat karena dijaga pria-pria bersenjata ringan berpakaian sipil. Raden menatap layar ponsel. Tempat ini bisa jadi titik awal semuanya. Karena akses ke Kamboja sangat terbatas, Alia menghubungi seorang kenalan lamanya, Somnang, aktivis HAM lokal yang pernah menolong TKI kabur dari majikan kasar.
Somnang mengirimkan rekaman drone amatir. Hasilnya mengerikan. Rumah itu memang besar, seperti villa kosong. Tapi di belakangnya ada barak sempit berjendela besi. Beberapa pria dan wanita terlihat duduk tertunduk di dalamnya. Ada sekitar 20 orang. Sebagian besar tampak seperti pekerja Indonesia atau Filipina. Tidak ada kebun, tidak ada dapur. Seolah mereka cuma disimpan di sana. Komentar Alia dengan suara bergetar. Raden terpaku. Itu penjara, tapi tak resmi. Tak ada plang, tak ada hukum. Tempat itu adalah gudang manusia. Sementara itu, satu persatu laporan dari LSM migran masuk ke Alia. Korban lain mulai berani menghubungi secara anonim. Mereka mengaku pernah tinggal di rumah semacam itu sebelum dikirim bekerja. Tapi tak pernah benar-benar diberi pekerjaan. Hanya dites kesehatan, darah diambil, dan dipisah. Salah satu korban, sebut saja Budi, memberi kesaksian via suara dikirim lewat aplikasi terenkripsi. Saya dibawa dari Thailand ke Kamboja. Katanya buat kerja di hotel. Tapi saya disuruh tinggal di satu rumah selama 2 minggu. Selama itu, saya diperiksa dokter. Ditanya apa saya punya penyakit. Saya bilang sehat. Abis itu, saya pisah sama teman saya, Sony. Katanya Sony dibawa duluan, tapi dia nggak pernah balik. Raden tak bisa duduk diam mendengarnya. Dia tahu, jika semua ini dibiarkan, satu persatu TKI akan terus menghilang. Korban-korban berikutnya hanya akan masuk ke peti mati dengan cerita yang tak pernah terungkap. Alia dan Raden mulai mengumpulkan pola. Rekrutmen lewat agen tak resmi di Batam, Nunukan, atau Medan. Korban dikirim ke Thailand lewat jalur laut atau udara. Lalu dipindah ke Kamboja secara ilegal via mobil tertutup. Ditempatkan di rumah penampungan selama beberapa hari. Di rumah itu dilakukan seleksi, fisik, golongan darah, dan kondisi organ. Kalau lulus, dikirim ke klinik ilegal untuk diambil ginjalnya. Setelah itu, satu dari 2 kemungkinan, dipulangkan dalam peti atau dibuang begitu saja. Yang membuat semuanya lebih gila, rumah penampungan itu dijaga oleh orang-orang berseragam sipil. Tapi Alia menemukan foto di media sosial dari warga lokal, salah satu penjaga memakai pin kecil lambang Garuda di bajunya. Itu bukan lambang biasa, Rat. Itu pin resmi Korps Perlindungan WNI. Aku pernah lihat waktu meliput di Riyadh, kata Alia. Jadi, ada orang dari dalam negeri yang ikut jaga rumah penyekapan. Raden menahan amarahnya. Alia mengangguk. Dan bukan sekedar ikut, kemungkinan mereka bagian dari sindikat ini. Dalam investigasi berikutnya, mereka menemukan fakta mengejutkan dari data visa korban. Dari 10 korban yang berhasil diselamatkan oleh LSM, 7 diantaranya diberangkatkan dengan sponsor yang sama, yaitu sebuah lembaga penyalur kerja fiktif bernama PT Karya Cipta Abadi yang berdomisili di Bekasi. Raden dan Alia langsung menelusuri alamatnya. Tapi saat mereka sampai di lokasi, hanya ada sebuah ruko kosong yang dijual. Tapi yang mengejutkan, dari balik ruko itu keluar seorang pria tua. Dia mengenakan baju koko dan peci. Kalian cari yang nyela dulu, sudah lama kosong. Dulu katanya perusahaan travel, tapi nggak pernah ada yang datang kerja. Malam-malam malah sering ada. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Raden dan Alia duduk di dalam mobil tua milik Alia, terparkir di belakang sebuah gedung kedutaan kecil. Di tangan mereka, secari kertas berisi nama dan kontak seseorang yang disebut-sebut sebagai dokter luar negeri yang pernah bekerja di klinik Soka General Hospital. Namanya Dr. Franz Engel, pria asal Jerman, mantan ahli bedah transplantasi ginjal. Ia pernah aktif di organisasi medis internasional sebelum menghilang dari radar tahun lalu. Menurut Somnang, ia kabur dari Kamboja setelah konflik dengan sindikat dan kini tinggal diam-diam di Jakarta dengan visa pengungsi. Alia berhasil menghubunginya. Setelah bujuk rayu dan jaminan perlindungan, Franz bersedia bicara, tapi dengan syarat, hanya setelah matahari terbenam dan tidak boleh direkam tanpa izin. Malam itu, mereka menemuinya di sebuah apartemen murah kawasan Kuningan.
Dr. Franz membuka pintu perlahan, wajahnya pucat dan lelah, rambut acak-acakan. Ia mengenakan kaos lusuh dan sandal jepit. "Ayo masuk." Tapi kita bicara di dapur. Tempat ini mungkin disadap. Alia dan Raden saling pandang, lalu mengikuti. Duduk di kursi plastik retak, Dr. Franz langsung membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Saya pernah percaya bahwa saya menyelamatkan nyawa. Tapi di Kamboja, saya jadi algojo yang dibayar mahal." Raden mencatat diam-diam. Alia hanya diam menatapnya. Franz melanjutkan. "Saya diundang ke Phnom Penh oleh lembaga medis swasta. Awalnya saya pikir untuk membantu program transplantasi kemanusiaan. Tapi saat saya sampai, saya tahu saya disewa oleh sindikat. Mereka membawa orang-orang muda dari Asia Tenggara, mayoritas dari Indonesia. Kata mereka, ini relawan, dibayar, semua setuju. Tapi tak satu pun yang benar-benar sadar apa yang akan terjadi. Saya lihat sendiri, ada yang menangis sebelum anestesi. Ada yang sudah terlalu lemah karena tak makan berhari-hari." Raden bertanya, pelan, "Mereka sadar ginjalnya akan diambil?" Franz menatap Raden tajam. "Beberapa diberitahu bahwa mereka akan diambil darah. Beberapa bahkan percaya mereka sedang diuji medis untuk pekerjaan. Tapi saat mereka sadar, tubuh mereka sudah dijahit. Ginjal hilang." Suara Franz mulai bergetar. Saya melihat seorang perempuan, saya kira dia dalam bius penuh. Tapi saat saya sayat perutnya, matanya terbuka. Dia menangis. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Saya muntah di ruang operasi malam itu." Alia menutup mulutnya sendiri. "Dan setelah malam itu saya kabur. Saya tinggalkan semua, tapi mereka ancam saya. Kalau kau bicara, kami tahu di mana keluargamu." Raden menunjukkan padanya salinan surat persetujuan operasi dari Arif Maulana. Franz melihatnya. Tangannya bergetar. Saya kenal format ini. Ini template lama yang kami gunakan. Hanya diubah nama, tapi tanda tangannya selalu dipalsukan. Bahkan saya tak pernah lihat korban menulisnya sendiri. Semuanya kerja staf legal." Raden menggenggam erat tangannya. "Kita ingin membongkar ini. Kita ingin membawa semua pelaku ke pengadilan." Franz menggeleng. "Tak akan mudah. Ada pejabat negara kalian yang terlibat. Saya pernah lihat seorang pria datang ke ruang operasi, mengenakan pin Garuda. Dia memberi perintah, bukan dokter, tapi pengendali. Kalau dia masih bebas, kalian dalam bahaya." Alia bertanya, "Kau ingat namanya?" Franz menggeleng. "Tapi saya ingat. Dia dipanggil Pak Konsul oleh staf Kamboja. Tapi dia bukan diplomat resmi. Saya tahu karena dia tak bisa bicara Inggris. Dia hanya bicara bahasa Indonesia, keras, sombong, tapi semua tunduk padanya." Setelah sesi pengakuan panjang itu, Franz memberikan satu hadiah penting, salinan file operasi dari salah satu laptop yang ia bawa lari. Ia tak bisa membukanya karena dienkripsi. Tapi ia menyimpan kata sandinya di selembar kertas kecil. Raden dan Alia membawa laptop itu ke seorang pakar forensik digital di Bandung. Butuh 2 hari, tapi file itu terbuka. Isinya mengejutkan. Nama-nama lengkap TKI korban, golongan darah dan catatan medis lengkap, tanggal operasi, lokasi, harga ginjal per orang $38.000 hingga $65.000. Dan di kolom approved by tertera kode MPL007KI. Alia menatap layar. MPL, itu inisial pejabat tinggi yang kita curigai, Marlan L. Prasetyo. Raden bergumam. Kode KI bisa jadi singkatan dari Kemenlu Indonesia. Sebelum meninggalkan apartemen, Franz memberikan satu catatan terakhir. 1 kontainer organ siap dikirim akhir bulan ini dari pelabuhan Sihanoukville ke Dubai.
Kalau kalian bisa buktikan pengiriman itu, dunia akan tahu. Raden dan Alia menatap satu sama lain. Permainan ini belum berakhir, tapi mereka kini punya amunisi. Langit Jakarta memerah ketika Raden dan Alia menaiki pesawat ke Phnom Penh dengan identitas samaran. Mereka tahu keberangkatan kali ini bukan lagi untuk mengumpulkan cerita. Ini adalah operasi penuh risiko. Di tangan Alia, flash disk pemberian Dr. Franz Engel telah dibuka seluruhnya. File terakhir berisi satu data logistik yang membuat darah mereka berdesir. Shipment XKX 9241, Departure Sihanoukville Port, Destination Dubai Jebel Ali, Item Biomedic Frozen Components. Pengiriman itu dijadwalkan 3 hari lagi. Tiba di Phnom Penh, mereka kembali bertemu Somnang yang sudah menyiapkan kendaraan dan koneksi penting. Seorang perempuan bernama Kapten Sela, mantan militer laut Kamboja, yang kini bekerja sebagai pengawas barang tak resmi di pelabuhan Sihanoukville. Sela adalah satu dari sedikit orang dalam sistem yang muak melihat perdagangan manusia merajalela tanpa hambatan. Di pelabuhan, semua bisa dibeli. Tapi ada satu kontainer yang tak bisa disentuh siapapun. Semua petugas diminta diam. Dikirim oleh perusahaan bernama Medicare Southeast Logistics, perusahaan boneka. Alia bertanya, "Apa kamu bisa bantu kami masuk?" Sela menatap tajam. "Saya bisa bawa kalian malam sebelum kapal berangkat, tapi waktu kita sempit. Dan kalau ketahuan, saya akan dibunuh. Kalian juga." Raden mengangguk mantap. "Kami siap." 2 malam kemudian, mereka menyelinap masuk ke pelabuhan lewat jalur air, menggunakan perahu kecil nelayan yang dikemudikan Sela. Angin laut menghentam wajah mereka, dan cahaya lampu kren pelabuhan berpendar di kejauhan. Mereka menyamar sebagai pekerja bongkar muat. Sela menyisipkan 2 kartu ID palsu untuk Raden dan Alia, sementara dirinya mengenakan rompi pengawas logistik resmi. Mereka masuk dari sisi utara dermaga, lalu mendekati barisan kontainer pendingin. Sela menunjuk satu unit, KX 9241. Terlihat tak mencolok, tapi dijaga 2 pria bersenjata. Sela menggeram. Biasanya tak ada penjaga untuk kontainer medis. Ini sudah jelas bukan pengiriman biasa. Menunggu hingga para penjaga pergi untuk istirahat, Sela menyisipkan mereka lewat jalur pintu belakang truk pendingin yang belum terkunci sempurna. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menggigit langsung menusuk kulit. Di dalam, cahaya redup lampu darurat menerangi puluhan boks logam bersegel medis. Alia mengambil gambar diam-diam, lalu membuka satu boks dengan tangan bergetar. Isi boks, 1 ginjal manusia utuh dibungkus plastik medis, disimpan di dalam larutan pendingin dengan label kecil bertuliskan ID 1873-INA, donor code DPK Red. Raden menahan napas. INA? Indonesia? Alia membuka 3 boks lain. Semua berisi organ tubuh manusia, ginjal, hati, bahkan 2 jantung. Mereka menemukan 1 berkas logistik yang berisi daftar donor. DTK Red 1873, male, age 26, origin Jakarta, Indonesia. DPK Blue 1901, female, age 22, origin Pontianak, Indonesia. DPK Gold 1925, male, age 28, origin Medan, Indonesia. Raden bergumam, Ini bukan sekedar perdagangan. Ini pembantaian diam-diam. Saat hendak keluar, mereka mendengar suara kaki mendekat.
Sela menarik mereka di balik tumpukan box. 2 orang bersenjata masuk berbicara dalam bahasa Khmer. Bos bilang kontainer ini jangan dibuka. Kalau ada yang tanya, bilang isinya vaksin. Salah satu dari mereka lalu menelpon seseorang. Halo Pak Marlan, semua aman. Kapal berangkat sesuai jadwal. Dokumen diplomat sudah diserahkan ke Kapten Jaya. Alia dan Raden menahan napas. Pak Marlan, nama yang muncul lagi. Alia menggenggam ponselnya merekam seluruh pembicaraan dari balik box. Setelah mereka pergi, mereka keluar perlahan. Pagi harinya Raden mengirim file audio itu ke Dewi di Jakarta. Dewi terdiam cukup lama, sebelum akhirnya membalas. Saya cek, benar, Kapten Jaya itu memang bertugas di jalur diplomatik laut Indonesia. Tapi kenapa dia terlibat di pengiriman Kamboja? Ini makin gila. Sementara itu Alia mengunggah potongan gambar organ di dalam kontainer ke rekan media internasional, Human Rights Global. Dia menyiapkan laporan lengkap untuk dipublikasikan, tapi hanya jika dia tak berkembali dalam 3 hari. 1 hari sebelum keberangkatan kontainer, mereka memutuskan untuk mengirimkan 1 salinan data ke Interpol cabang Singapura lewat koneksi Somnang. Tapi entah bagaimana, keberadaan mereka terendus. Dua hari setelah Alia mengirimkan email berisi rekaman, foto, dan laporan investigasi, dunia mulai berguncang. Media-media besar internasional menampilkan berita utama di halaman pertama mereka. Organ Trafficking Scandal, Indonesian Migrant Workers Sold Piece by Piece, BBC World, Silent Genocide, Southeast Asian Laborers Used as Living Organ Banks, Al Jazeera Investigates. From Hope to Horror, How Fake Contracts Sent Indonesians to Surgical Slavery, The Guardian. Alia dan Raden yang kini bersembunyi di Chiang Rai, Thailand, melihat berita-berita itu sambil menggenggam tangan. Raden menatap layar TV yang menampilkan foto korban, Arif Maulana, Yuniarti, dan 2 nama baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Kita tak bisa lindungi semuanya, Alia, kata Raden pelan. Tapi sekarang dunia tahu, itu lebih dari yang pernah bisa dilakukan oleh siapapun sebelum ini. Keesokan harinya, PBB melalui UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, mengirimkan surat resmi ke pemerintah Indonesia, meminta klarifikasi dan pengusutan menyeluruh terhadap keterlibatan pejabat tinggi. Tapi respon dari Jakarta, bungkam. Tidak ada konferensi pers, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pernyataan resmi. Hanya satu hal yang terjadi. Situs-situs berita dalam negeri yang awalnya memuat laporan Alia mulai menghilang satu persatu. Raden mengecek berita dari Jakarta. Artikel investigasi dihapus dari portal utama. Akun media sosial LSM Migran diblokir. Surat kabar yang mengangkat isu ini dikabarkan dapat teguran keras. Bahkan Dewi, staf muda Kemenaker yang membantu mereka, menghilang dari grup komunikasi mereka. Alia panik. Ia menelpon nomor Dewi berkali-kali. Tak ada jawaban. Tapi 1 jam kemudian, masuk SMS dari nomor tak dikenal. Dewi dalam perlindungan. Jangan kontak dia lagi. Dia sudah terlalu dekat. Alia menutup ponsel dengan tangan gemetar. Mereka mulai bersih-bersih, Raden. Kita harus cepat. Sementara itu, sindikat transplantasi organ tidak tinggal diam. Alia menerima email ancaman dari akun luar negeri. You went too far. Stop.
or will return pieces of you. Namun ancaman itu bukan satu-satunya. Somnang aktivis yang membantu mereka di Phnom Penh dilaporkan ditabrak lari saat mengantar USB ke kantor HAM lokal. Ia selamat, tapi mengalami patah kaki. Polisi Kamboja menyebutnya kecelakaan biasa. Kecelakaan? Sama seperti kematian Arif Maulana, bentak Alia saat dihubungi salah satu wartawan asing. Tidak ada yang kebetulan di sini. Alia memutuskan untuk menyerahkan seluruh data asli ke Koalisi Jurnalis Investigasi Asia Tenggara. Di tangan mereka, informasi itu akan dikembangkan ke investigasi berskala regional. Beberapa hari kemudian, video berdurasi 1 jam dirilis di YouTube dan platform dokumenter. TKI dijual, Operasi Rahasia Sindikat Organ Internasional. Video itu langsung viral, ditonton lebih dari 20 juta kali dalam 24 jam. Isinya memuat rekaman suara dari pelabuhan Sihanoukville, pengakuan Dr. Franz Engel, data pengiriman ginjal ke Dubai, nama-nama korban dan foto jenazah, dugaan keterlibatan Marlan L. Prasetyo dan Kapten Jaya, peran oknum berseragam PIN Garuda. Namun tak lama setelah video itu beredar, muncul serangan balasan. Akun media sosial Alia diretas. Nama Raden masuk ke daftar hitam penerbangan Indonesia. Polisi Indonesia menyebut Alia sebagai penyebar disinformasi yang membahayakan citra negara. Citra negara? Raden tertawa pahit. Jadi nyawa rakyat tak sepenting nama baik pejabat. Meskipun begitu, dukungan internasional mulai mengalir. Human Rights Watch mengirimkan petisi terbuka kepada Presiden Indonesia. Amnesty International menyerukan pengusutan keterlibatan pejabat. Bahkan, pemerintah Filipina memulai penyelidikan sendiri karena menemukan pola serupa di kalangan TKW mereka. Namun tetap, tidak ada satupun pejabat Indonesia yang buka suara. Hingga suatu malam, Alia menerima kiriman USB misterius dari seseorang anonim yang mengaku pernah menjadi staf asisten pribadi Marlan L. Prasetyo. File dalam USB itu sederhana, hanya 2 dokumen. Daftar kode donor DPK yang diketik manual, 1 foto paspor diplomat yang menyamar atas nama Doni P. Kusuma. Tapi wajahnya tak lain adalah Marlan L. Prasetyo itu sendiri. Dia menggunakan identitas palsu, ujar Raden perlahan. Dan membawa organ di bawah perlindungan diplomatik, tambah Alia. Mereka kini tahu ada dokumen palsu, jalur imigrasi gelap, perusahaan penyalur fiktif, oknum petugas bandara dan pelabuhan, keterlibatan pejabat aktif di Indonesia dan luar negeri. Mereka juga tahu satu hal, sindikat ini bukan hanya beroperasi untuk uang, tapi untuk sistem. Selama sistem ini masih dilindungi oleh kekuasaan, ujar Raden perlahan, kita tak akan bisa menghentikan mereka hanya dengan berita. Alia menatapnya. Tapi kita bisa mulai revolusi dari satu hal, kebenaran. Matahari belum terbit di Bangkok ketika Raden terbangun oleh getaran ponselnya. Di layar, muncul satu pesan singkat tanpa pengirim. Kalau ingin Marlan, datang sendiri. Jangan bawa wartawan, jangan rekam. Lokasi terkirim dalam 5 menit. Benar saja, 5 menit kemudian, koordinat GPS masuk. Sebuah villa pribadi di Luang Prabang, Laos. Raden tahu ini bisa jebakan, tapi waktu mereka semakin sempit. Kontainer terakhir yang mereka telusuri di pelabuhan sebelumnya ternyata bukan satu-satunya. Berdasarkan data USB terakhir, ada 3 pengiriman lanjutan ke Qatar, Bahrain, dan Tiongkok dengan pola yang sama. Sementara Alia terus bekerja dari balik layar dengan jaringan internasional, Raden memutuskan untuk pergi. Tapi ia tidak sendiri. Seorang pria misterius telah memantaunya sejak lama. Namanya Kompol Satria, anggota unit intelijen Baintelcom yang membelot secara diam-diam. Ia muncul di sebuah warung kopi malam sebelum Raden berangkat. Saya dengar kamu berurusan dengan Marlan, katanya pelan. Kamu dari mana? Dari sisi hukum yang sudah jenuh dibungkam. Apa maksudmu? Saya tahu siapa yang menghapus jejak Alia dari media. Saya tahu siapa keluarkan surat penangkapan Dewi. Dan saya tahu siapa yang kirim surat paspor diplomatik atas nama Doni P. Kusuma. Marlan. Bukan cuma dia,
tapi dia kuncinya. Villa itu terletak di lereng bukit, dikelilingi kebun teh dan penjaga bersenjata sipil. Kompol Satria dan Raden menyamar sebagai teknisi sistem keamanan yang konon dikirim untuk memeriksa sistem CCTV villa. Setelah berhasil masuk dengan bantuan kartu ID palsu yang dirancang Satria, mereka menyusuri koridor kayu hingga ke ruang server. Di situ Satria membuka laptop khususnya dan menyusup ke sistem internal. Rekaman aktivitas tamu, gerbang logistik, kamera tersembunyi. Kita cari wajahnya. Tak lama, wajah Marlan L. Prasetyo muncul di layar. Ia sedang bersantai di kolam renang bersama dua pria paruh baya sambil menyeruput anggur. Tak terlihat seperti buronan, justru seperti bos besar yang merasa tak tersentuh. Lihat itu, ada dua orang di sebelahnya. Satu dari Kemenlu, satu lagi dari perusahaan logistik yang ekspor organ ke Dubai. Semua sedang liburan setelah mengirim mayat demi mayat, desis Raden. Satria kemudian menyalin seluruh data kamera, log tamu, dan percakapan internal villa yang ternyata direkam oleh sistem AI pengawasan. Salah satu file audio membuat Raden menggenggam meja erat. TKI Indonesia itu barang murah. Mereka pikir dikirim buat kerja, padahal buat disembelih pelan-pelan. Kau tahu yang terakhir? Perempuan 21 tahun, cuma perlu 5 hari untuk kita sterilkan. Hati, ginjal, kornea, semua diambil. Suara itu, suara Marlan. Raden dan Satria keluar sebelum malam tiba. Mereka menuju penginapan di kota tua Luang Prabang dan mengirimkan semua file ke Alia, yang langsung menyimpannya di 10 server cadangan. Tapi sebelum sempat mengatur pelaporan internasional, sesuatu terjadi. Villa itu meledak. Berita keesokan harinya menyebut ledakan akibat kebocoran gas. Semua tamu dikabarkan selamat, tapi laporan lapangan menunjukkan jejak data dan sistem pengawasan di villa itu telah dilenyapkan. Itu artinya mereka tahu kita sudah dapat semua, ujar Satria. Apa kita yang bikin mereka meledakkan jejak? Ya, dan itu artinya kita harus selangkah lebih cepat. Sementara itu, Alia menerima info bahwa Interpol Asia Pasifik mulai tertarik membuka jalur penyelidikan formal terhadap nama Marlan dan jaringan logistiknya. Tapi mereka butuh satu bukti langsung. Pengakuan dari korban yang masih hidup dan ingat detail proses. Alia dan Raden memutuskan kembali mencari Yuniarti, salah satu korban yang sempat selamat dan kabur dari Kamboja. Setelah menghubungi jaringan aktivis, mereka menemukan Yuniarti di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia tinggal di rumah singgah kecil, menjaga adik perempuannya sambil trauma berat. Yuniarti awalnya menolak bicara, tapi setelah diyakinkan bahwa sindikat ini bisa dihentikan, ia mulai terbuka. Saya dikurung di lantai bawah. Ada tulisan ruangan prosedur di pintunya. Di dalamnya, dingin, bau alkohol dan darah. Saya dengar ada orang berbahasa Indonesia memberi perintah. Saya kenal suaranya. Itu suara yang dulu beri arahan waktu kami berangkat dari Batam. Orangnya? Namanya Doni. Katanya staf kementerian. Tapi saat saya lihat dokumennya, tertulis Doni P. Kusuma, konsulat diplomatik. Nama itu kembali. Tapi kini dengan pengakuan langsung dari korban. Mereka menyiapkan laporan akhir, mengumpulkan semuanya. Data rekaman suara Marlan, pengakuan Yuniarti, bukti jalur pengiriman organ, rekaman di villa sebelum ledakan, data USB dari Dr. Franz, daftar nama korban. Mereka tahu kalau ini tidak diserahkan ke badan dunia, semuanya akan hilang. Tapi di saat yang bersamaan, muncul berita mengejutkan. Marlan L. Prasetyo muncul di Jakarta, dapat penghargaan Duta Perlindungan Migran. Raden membanting meja. Inilah coan. Tapi Alia menatap layar dengan dingin. Tidak, ini bentuk kekuasaan. Dan untuk melawannya, kita butuh satu ledakan kebenaran yang tak bisa dibungkam. Hari itu, dunia menyaksikan sebuah sidang luar biasa yang jarang terjadi dalam sejarah modern. Mahkamah Kriminal Internasional (ICC)
menggelar sidang khusus atas dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap tenaga kerja migran asal Asia Tenggara. Sidang ini tidak terjadi begitu saja. Butuh 3 bulan diplomasi, tekanan media global, desakan masyarakat sipil, dan ancaman sanksi ekonomi dari negara donor untuk memaksa Dewan PBB membuka pintu pengadilan internasional. Di tengah sidang itulah, seorang perempuan muda bersuara dengan gemetar. Namanya Yuniarti, TKW yang lolos dari operasi ilegal pengambilan organ di Kamboja. Saya tidak tahu apa arti hukum internasional, tapi saya tahu rasanya dibohongi. Saya tahu rasanya terbangun dan tubuh saya dijahit. Saya tahu rasanya dikurung dan dianggap barang. Dan saya tahu suara yang memberi perintah dari balik kaca itu adalah milik orang yang hari ini kalian beri penghargaan sebagai pahlawan. Seluruh ruangan hening. Di layar besar, wajah Marlan L. Prasetyo terpampang, mengenakan jas diplomatik, berdiri di podium acara nasional sambil tersenyum, menerima medali. Sebelum sidang ini terjadi, Raden dan Alia berjuang menembus sensor berita di dalam negeri. Setiap media yang memuat laporan mereka langsung dihapus. Bahkan, 2 jurnalis rekan Alia dideportasi diam-diam dari Singapura karena tekanan diplomatik. Tapi, satu hal yang tak bisa dihentikan adalah suara netizen internasional. Tagar seperti #JusticeForTKI, #Ginjal bukan komoditas, #Expose Marlan menjadi trending di 17 negara. Akun aktivis muda dari Korea, Jepang, Inggris, dan Brasil menyebarkan cuplikan video, testimoni, dan data-data investigasi. Bahkan, seorang YouTuber asal Jerman mengumpulkan 1 juta tanda tangan petisi digital dalam waktu 5 hari, menuntut hentikan jual beli tubuh orang miskin demi kenyamanan elit dunia. Dalam ruang pengadilan, muncul satu kesaksian yang mengejutkan semua pihak. Kompol Satria mengenakan seragam lengkap, berdiri dan membuka salinan dokumen asli. Surat perintah pemulangan jenazah yang diteken Marlan, daftar logistik pengiriman organ dengan inisial DPK Red, foto-foto villa di Laos tempat Marlan bersembunyi, transkrip rekaman suara. TKI itu barang murah. Satria menatap langsung ke kamera. Saya sebagai aparat negara menyatakan sistem perlindungan migran kita sudah lama dirasuki. Dan jika tidak ada tindakan, maka yang mati bukan hanya para TKI, tapi hati nurani bangsa ini. Marlan, ia menghilang dari publik sejak seminggu sebelum sidang. Menurut intelijen internasional, ia kini berada di Uni Emirat Arab dengan identitas baru, di bawah perlindungan sponsor anonim. Interpol sudah mengeluarkan red notice, tapi tanpa ekstradisi dari negara pelindung, ia tetap bebas. Tapi kemenangan bukan diukur dari penangkapan Marlan. Kemenangan ada saat kebenaran tidak lagi bisa dibungkam. Raden, yang dulu hanya petugas bandara biasa, kini berdiri di hadapan ratusan mahasiswa di sebuah kampus hukum di Belanda. Saya bukan jurnalis, saya bukan aktivis. Saya hanya ingin tahu, kenapa jenazah itu selalu datang tanpa penjelasan. Kenapa air mata ibu-ibu di bandara tak pernah ada jawabnya? Dan saya bersumpah, saya tidak akan berhenti sebelum orang-orang di balik peti mati itu tahu bahwa mereka bukan barang. Di barisan belakang, Alia merekam pidato itu. Ia tersenyum. Sudah 3 bulan sejak ia kembali ke Indonesia diam-diam, menulis buku berjudul 1 Ginjal, 2 Nyawa, Laporan dari Neraka Diam-Diam. Buku itu kini diterjemahkan ke dalam 14 bahasa dan dijadikan dasar kurikulum HAM di beberapa universitas. Meskipun demikian, tidak semua perubahan terjadi. Sebagian nama masih belum tersentuh hukum. Perdagangan organ masih beroperasi diam-diam di belahan dunia lain. Dan jalur migran gelap tetap terbuka karena kemiskinan tak kunjung tertutup. Tapi satu persatu, orang-orang mulai berani bicara. Dokter-dokter muda menolak ikut operasi gelap. Petugas imigrasi mulai membocorkan jalur ilegal. Keluarga korban mulai menuntut keadilan terbuka. Semua itu karena satu suara kecil yang tidak diam. Sore itu, di Bandara Soekarno-Hatta, Raden kembali bertugas. Seorang ibu muda menangis di depan petugas.
Di tangannya, surat pemulangan jenazah dari Kamboja. Raden maju, mengambil alih. "Ibu, anak ibu tidak akan jadi angka. Kami akan pastikan namanya dicatat dan ceritanya tidak dikubur bersama tubuhnya." Ibu itu menatapnya, perlahan mengangguk. Di matanya ada luka, tapi juga harapan. Dan mungkin itu cukup untuk hari itu.